Zian lagi ngapain? Aku lagi baca buku nih, Dir. Kenapa? Ini buku apa sih kalau boleh tahu? Jadi ini tuh buku novel. Novel berbasis ilustrasi, ada kartunnya gitu loh. Jadi judul dari buku ini juga kalau kamu penasaran, judulnya itu Diari Si Bocah Tengil, bagian usaha terakhir. Untuk penulisnya ditulis oleh Jeff Kinney. Dan buku ini salah satu bestseller yang ada di luar sana. Itu penerbitnya juga dari Atria. Dan tebal dari buku ini tuh sekitar 217 halaman. Main juga ya teman. Ya, betul. Nah itu cetakan tahun berapa? Nah, cetakannya itu ini pada tahun 2010 di bulan Mei. Itu dia. Oke, ini covernya juga lucu ya? Ya, kayak membuat minat bacanya tuh jadi wah ini apa gitu, penasaran kan jadi orang-orang. Tapi kalau kamu mau coba ceritain deh, aku juga kayak penasaran pengen baca sih. Oke. Pengen denger dulu isi bukunya tuh kayak gimana. Oke, jadi gini, isi buku dari buku ini tuh tentang si karakter utamanya yang bernama Greg. Itu kelakuannya tuh seperti bocah lah, masih tengil, dia tuh jahil dan ya masih banyak lagi seperti tidak disiplin. Dan itu yang ngebuat ayahnya Frank Hapley dia tuh ingin membuat anaknya ini berubah. Jadi bagian di usaha terakhir ini tuh adalah usaha terakhirnya si Greg ini sebagai tokoh utamanya yang katanya tuh bakal dikirim oleh ayahnya ke sebuah akademi militer. Jadi ceritanya tuh ya tentang intinya masih untuk merubah sikapnya dari si karakter utamanya sih, kayak gitu. Dan masih banyak lagi sih karakternya. Ada sahabatnya Rowley, terus ada Roderick kakaknya, ada adiknya juga, adiknya Manny namanya, gitu sih. Ini kelebihan bukunya apa? Jadi kelebihan dari buku ini tuh ada pada kalau yang aku lihat ya, buku ini tuh dilengkapi oleh ilustrasi nih. Kalau kamu mau lihat di sini ada ilustrasinya kan. Dia lebih ke gambar gitu ya? Iya betul. Dan ini tuh yang ngebuat pembaca tuh jadi mengerti apa yang dimaksud oleh penulis. Jadi kalau misalnya di tulisan ini kayak maksudnya apa sih? Dia tinggal ngeliat gambar dan ini ngebuat hal ini jadi nggak bosen gitu loh. Gitu sih. Nah kalau untuk kekurangannya, aku nggak ngeliat sih kekurangan dari ini. Aku udah baca berkali-kali juga, aman-aman aja. Jadi kayak nggak bosen lah intinya kalau mau diulang berapa kali juga gitu. Oke, aku juga lihat ini bukunya kayak udah lama nih. Kamu udah dari kapan? Wah ini aku sebenarnya udah dari tahun 2020 udah pernah dibeli. Jadi ya aku terus baca ulang awet sih. juga ya berarti? Iya awet lumayan lah. Dan buku ini tuh direkomendasiin banget Dir untuk semua kalangan termasuk anak-anak. Kalau anak-anak tuh pasti kan kalau ngelihatnya novel yang tulisan doang bosen lah ya. Iya. Gak mungkin kayak apa sih tulisan aja. Nah ini ada ilustrasinya nih. Ini yang ngebuat minat membaca yang tadi aku bilang menjadi lebih banyak. Gitu. Kalau kamu sendiri Dir, kamu suka baca buku novel nggak? Suka sih, cuman kalau aku tuh lebih ke kayak yang genre non-fiction itu. Genre non-fiksi, apa tuh judulnya? Kalau terakhir tuh aku baca tuh buku tentang sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Nah itu karyanya Mark Manson. Nah tapi itu kan bukunya tuh emang dari bahasa Inggris gitu, jadi diterjemahin oleh Kak Wicaksono. Oh jadi dari buku dari luar gitu ya? Iya, Ditransfer. diterjemahin ke bahasa Indonesia gitu. Yeah. Nah sekaligus penerbitnya itu ada PT Gramedia. Nah ini tuh diterbitinnya tuh tahun 2018 dan jumlah halamannya ya kalau nggak salah tuh kurang lebih tuh ada 246 halaman dia. 246 halaman. Wah, kamu banyak penasaran sih. nggak buat isinya tuh apa aja? Gue penasaran banget nih. Okay. Soalnya kayak dari judulnya aja kan, sebuah apalagi non-fiksi lah ya kan itu pasti penulisnya tuh dari apa tuh namanya? Pikiran dia yang dia tulisin ke dalam novel ya kan. Coba gimana sih isinya? Ya benar banget ya. Jadi ini tuh karena genrenya tuh non fiksi, tentu aja ini tuh lebih ke pengalaman hidup gitu atau cerita asli gitu. Jadi ini tuh buku sebuah sikap bodoh amat ini tuh menceritakan tentang si Charles Bukowski gitu. Jadi dia tuh emang dulunya tuh kayak begajulan lah, kayak sering mabuk, sering berantem, judi gitu-gitu. Cuman karena dia tuh pengen
merubah hidupnya gitu lah jadi lebih baik. Salah satunya tuh mungkin jadi penulis. Jadi diceritain dia tuh kan emang pengen jadi penulis, tapi banyak banget penerbit atau kayak penerbit gitu tuh nggak mau nerbitin karyanya dia gitu. Oh, jadi Karena udah- emang latar belakangnya gitu kali ya. ditolak terus lah ya gitu. Cuman Kasian banget. ada satu ketika ada satu penerbit, dia tuh emang yang nggak mandang siapa itu si Charles itu. Jadi kayak ya udah kan emang karyanya tuh bagus, jadi ya udah dia tuh nerbitin si karyanya tersebut. Karena itu diterbitin sendiri gitu dari dianya. Iya. Keren banget ya. Oke, 3 seni gitu ya. Yang pertama tuh bersikap bodo amat tuh bukannya acuh tidak acuh, tapi kayak kita tuh lebih ke kayak udahlah yang dulu mah dulu aja gitu ya, nggak usah dipikirin. Kalau misalnya emang kita punya latar belakang yang buruk tapi kita pengen perbaiki diri, ya udah jalanin aja gitu. Nah, yang kedua juga kayak misalkan kita mengatakan bodo amat tuh pada kesulitan, kita juga harus peduli bahwa hal-hal penting kesulitan tersebut tuh bisa merubah kita menjadi lebih baik lagi. Iya, betul. Karena kan ini emang si Charles itu kan emang di keadaan sulit gitu. Karena mungkin masa lalunya gitu. Tapi Iya. dia pengen merubah Harus lebih baik. Hadap ke depan terus lah ya, nggak mungkin kita lihat masa lalu juga kan. Iya. Oke. Yang ketiga juga ini tuh yang terakhir gitu ya, seninya tuh kita tuh terdapat pengalaman hidup lah ya. Karena mungkin dengan bodo amat tuh kita dapat pengalaman hidup yang mungkin bisa membawa kita lebih baik lagi gitu sih. Oke. Aku mau nanya nih, kalau untuk kekurangan sama kelebihan dari buku ini apa? Oke, kalau untuk kelebihannya sendiri ya, ini tuh bukunya tuh covernya tuh lumayan menarik sih. Kalau kamu tahu ya, nanti aku tunjukin deh. Nah, si covernya tuh kayak warna oranye gitu, jadi kayak kalau misalnya ada di tumpukan rak itu kayak Langsung ketahuan gitu iya ya gitu, bukunya. kayak Oh. pas kamu baca kamu bawa terus kayak ada judulnya sebuah seni untuk bersikap bodo amat, terus kayak penasaran kan, kayak Iya sih, kayak bodo amat ini maksudnya apa sih? Inti Iya, dari si gitu. judulnya ini apa sih ya kan? bener kan. Betul. Nah, terus si isi bukunya juga bermanfaat gitu, kayak memotivasi kita gitu. Cuman dibalik kelebihan buku itu ada juga kekurangannya Zian. Kurangnya apa tuh? Kekurangannya yaitu kayak di bukunya tuh per bab-babnya tuh kadang ada yang nggak nyambung. Misalkan di bab Nyambung. Kayak gimana tuh? 3 tuh lagi bahas A, tapi di bab 4 tuh tiba-tiba bahas B. Oh, jomplang gitu lah ya, kayak arah alurnya tuh nggak ngerti kemana, Iya. tiba-tiba udah ke situ. Oh, Nah, gitu. Ya, paham. Padahal kan itu buku non fiksi gitu, jadi kayak kalau fiksi emang biasanya kan kayak gitu ya, cuman Kalau fiksi ya memang kayak biasanya berubah latar gitu. Cuman kayak ini mah buku non fiksi, jadi kalau gak nyambung tuh asa kayak gimana gitu sih. Nah, kalau menurut aku sendiri ya, aku ngerekomendasiin kamu buat baca buku ini. Kenapa? Karena banyak sekali pengalaman dan apa ya, banyak sekali pengetahuan lah, biar kita tuh bisa lebih baik lagi. Oh, oke. Boleh sih, nanti kayaknya aku bakal coba lihat juga. Katanya kan kamu mau nunjukin juga bukunya. Ya. Mungkin bukunya lagi di mana nih? Lagi di... Aku baca tuh di Perpus. Oh, di Perpus. Nanti aku aja ke Perpus ya. Oke, sip. Fir, gimana kalau kita sekarang ke Perpus aja deh? Boleh. Penasaran sama buku yang kamu tadi baca? Ayo. Ya,